Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andini Nurfadila. Tempat tanggal lahir Tanjung Pandan 2 September 2002. Alamat Jalan Iki PGRI 1 nomor 409 Sonosewu Kasihan Bantul. Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kelas A321 dengan nomor NPM 211446001010. Pada video ini saya akan mendeskripsikan mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 yang sudah saya tempuh pada tanggal 14 November sampai dengan 19 November di SD Mutiara Persada. Pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 adalah tahap pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta atau FKIP UPY. Program PLP 1 ini wajib ditempuh dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa FKIP UPY pada semester 3. Kegiatan PLP 1 meliputi aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kegiatan belajar mengajar, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Program PLP 1 merupakan tahap pertama dan akan dilanjutkan dengan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 pada semester 6. Inti dari kegiatan PLP 1 adalah pengumpulan dan analisis informasi tentang kegiatan terkait kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat briefing, kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, serta observasi pembelajaran di kelas sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. SD Mutiara Persada berlokasi di Jalan Sumberan Baru, Sumberan Ngesti-Harjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55182 dengan jumlah siswa 367 siswa. Di SD Mutiara Persada terdapat dua kurikulum yaitu Cambridge dan Nasional. Untuk kelas Cambridge memiliki 113 siswa dan untuk kelas nasional memiliki 254 siswa. Dalam video ini akan membahas hasil observasi meliputi 7 aspek. Yang pertama, kultur sekolah, yang kedua struktur organisasi dan tata kelola sekolah, yang ketiga peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima kegiatan rutin, kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, yang keenam pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, yang ketujuh kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan budaya sekolah yang secara rutin dilaksanakan oleh guru dan siswa di sekolah. Di SD Mutiara Persada mempunyai kultur budaya sekolah meliputi budaya agama, disiplin, kebersihan. Pertama, budaya agama meliputi kegiatan berdoa menggunakan bahasa Inggris sebelum memulai pembelajaran, yang dipimpin oleh salah satu siswa, dan sholat zuhur berjamaah bagi yang muslim. Yang kedua, budaya disiplin ada kegiatan berdiri pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi hormat atau tangan di dada, serta berbaris sebelum masuk ke kelas untuk memulai pembelajaran. Yang ketiga, budaya kebersihan meliputi kegiatan piket. Siswa tiap-tiap kelas yang sudah ditentukan jadwalnya dan piket dilakukan setelah pembelajaran selesai. Selain itu, SD Mutiara Persada juga memiliki kultur yaitu melakukan 3S, salam, senyum, dan sapa, yang dilakukan oleh seluruh tenaga pendidik maupun peserta didik saat menyambut kedatangan siswa.
menerapkan komunikasi dengan baik antar warga sekolah ataupun dengan wali murid, menerapkan diri untuk tepat waktu, menaati peraturan yang ada, melakukan cek suhu, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer. Struktur organisasi dan tata kelola SD Mutiara Persada terdiri dari kepala sekolah, koordinator, guru kelas, tenaga pendidik, guru mata pembelajaran, psikologi, keamanan, umum, driver, dan general affair. Peraturan dan tata tertib di SD Mutiara Persada membuat ketentuan pemakaian seragam, tata tertib bagi siswa, tata tertib peralatan belajar, kehadiran peserta didik, tata tertib kebersihan, tata tertib orang tua, tata tertib mengantar peserta didik, dan tata tertib administrasi keuangan. Setiap penerapan tata tertib siswa menggunakan sistem poin yang mengacu pada pedoman penilaian sikap. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial yang ada pada SD Mutiara Persada adalah upacara bendera, briefing pagi bagi guru dan karyawan yang diadakan setiap pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, memutarkan lagu Mars Mutiara Persada. Kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Kegiatan rutin di SD Mutiara Persada seperti berbaris ketika memasuki kelas, berdoa sebelum memulai pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris, welcoming atau menyambut peserta didik di depan gerbang, koordinator penjemputan. Di SD Mutiara Persada terdapat 2 kurikulum, yaitu kurikulum Cambridge dan kurikulum nasional. Kurikulum Cambridge ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam pembelajaran bahasa Inggris. Peserta didik, sebab bahasa Inggris merupakan bahasa kedua atau bahasa penting di dunia. Kurikulum nasional yang digunakan di SD Mutiara Persada ini meliputi kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4 dan tematik untuk kelas 2, 3, dan 6. Di SD Mutiara Persada juga memiliki kurikulum yang dibuat oleh sekolah sendiri dan terdapat mata pelajaran wajib yang tidak ada di kurikulum lainnya, yaitu entrepreneur dan bahasa Mandarin. Selain itu, kegiatan kokurikuler seperti outing class atau field trip. Pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan positif yang dilakukan di SD Mutiara Persada, yang pertama berdoa sebelum pembelajaran dimulai menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, membiasakan siswa berbicara berbahasa Inggris. Yang ketiga, berbaris sebelum masuk kelas. Yang keempat, menyapa dan menyambut peserta didik di depan gerbang. Yang kelima, setiap hari Senin menabung dengan wali kelasnya. Yang keenam, melakukan pembelajaran outdoor dilakukan 2 bulan sekali. Yang ketujuh, Jumatan yang dilakukan di sekolah khusus kelas atas. Yang kedelapan, pembelajaran bahasa Mandarin. Yang kesembilan, outing atau field trip. Yang ke-10, perayaan hari besar semua agama. Dan SD Mutiara Persada melakukan event tertentu seperti pesta kostum, dan di hari kesehatan membawa makanan sehat dan dimakan bersama, dan event hari pahlawan. Yang terakhir ada aspek observasi pembelajaran di kelas. Pada saat mengobservasi pembelajaran di berbagai kelas, pengamatan yang dapat diambil adalah pendekatan yang digunakan yaitu saintifik dengan mode pembelajaran real life. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Pada pembelajaran, siswa menggunakan buku sebagai acuan dalam pembelajaran.
Guru menjelaskan materi sesuai dengan materi yang diajarkan dan menggunakan contoh yang ada di lingkungan sekolah. Peserta didik diminta untuk mengulangi materi yang sudah diajarkan oleh gurunya dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran, siswa belajar di luar kelas atau outdoor. Siswa mengelilingi ruangan yang ada di lingkungan sekolah seperti halaman depan sekolah, office, perpustakaan, dan kantin, sehingga bisa menarik minat siswa untuk belajar dan tidak membuat siswa merasa bosan berada di kelas secara terus-menerus. Dan pada observasi ini saya mengambil kelas atas dan kelas rendah. Yang kelas rendah saya mengambil kelas 2 dan untuk yang kelas atas saya mengambil kelas 4. Sekian presentasi saya mengenai PLP 1 di SD Mutiara Persada. Saya mohon maaf atas salah pengucapan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Saya berterima kasih kepada Ibu Ari Rosiana selaku Kepala Sekolah SD Mutiara Persada yang telah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di SD Mutiara Persada. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Taufik Mutarom selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam melakukan observasi. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.